Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Amanda Dwi Putri, serta Sarah Osian Kamila akan menjelaskan materi menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Pertama, tradisi Nusantara sebelum Islam. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Indonesia, masyarakat telah memiliki keberagaman budaya dan tradisi. Sebelum Hindu-Buddha masuk di Nusantara, masyarakat memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam atau dinamisme dan ruh nenek moyang atau animisme. Contoh pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara adalah relief Candi Borobudur dan candi lainnya. Candi di Indonesia pada umumnya adalah Puden Berudak. Puden Berudak adalah bangunan tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua ada akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan yang lama. Kebudayaan Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat setelah mendapatkan pengaruh dari Islam. Selanjutnya, budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Islam sangat terbuka terhadap kebudayaan selama sesuai dengan prinsip di bawah ini. 1. Tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. 2. Mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan masfadat kerusakan. Ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala dan al-bara. Ini budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Pertama, nama-nama bulan dalam Jawa. Bentuk akulturasi antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa dapat dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya ada seni bangunan masjid. Wujud akulturasi dapat dilihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Ada seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah, sholawat, maupun kata-kata hikmah. Selanjutnya ada seni tari. Macam-macam seni tari yang terakulturasi budaya Islam. Ada 3, yaitu tari zipin, tari sewudati, dan tari saman. Selanjutnya ada seni musik. Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam. Qasidah artinya suatu jenis suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Lalu ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan budaya Jawa dengan unsur keislaman. Selanjutnya ada seni sastra. Jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam antara lain badat, hikayat, suluk. Badat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Contohnya badat adalah badat Tanah Jawi, badat Cirebon, badat Matraman. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban atau keanehan. Contoh, hikayat adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Mudiman. Selanjutnya, suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Contoh, pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan suluk antara lain Sunan Bonang, Hamzah Fansuri, Syekh Yusuf. Selanjutnya ada debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Filosofi dari kesenian ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Dan yang terakhir, ketiga, melestarikan tradisi Islam di Nusantara.
Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Banyak tradisi atau budaya yang berkembang di Nusantara, antara lain: pertama, halal bihalal; kedua, tabot atau tabulik; ketiga, kupatan; keempat, sekaten di Surakarta dan Yogyakarta; kelima, gerebek; keenam, gerebek besar di Demak; ketujuh, kerobok maulid di Kutai; kedelapan, pawai obor di Manado; sembilan, Rabu Kasan di Bangka; 10, Dugderan di Semarang; dan yang terakhir 11, Tumpeng. Sekian saja materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.